Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Pernyataan ini diungkapkan oleh Rasul Paulus, ketika menyampaikan pembelaannya di hadapan Agripa dan Festus, bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1-32. Ya, kekristenan bukanlah kepercayaan buta, yang menyingkirkan akal budi. Sebaliknya, Yesus menyatakan bahwa akal budi adalah salah satu pemberian Allah, pada manusia yang harus menjadi instrumen kasih pada Allah. Kasihilah Tuhan Ilahmu dengan segenap pikiranmu. Jadi, akal budi juga harus dipersembahkan untuk melayani Allah, sesuai maksud kehendaknya. Karena itulah Rasul Paulus menyatakan pada Agripa dan Festus, bahwa iman yang disaksikannya didasarkan pada kebenaran dan pikiran sehat. Prinsip ini terus dilestarikan oleh gereja sejak zaman para rasul, murid-muridnya para rasul, hingga bapak-bapak gereja. Pada waktu itu ketika mereka menghadapi rupa-rupa ajaran sesat, mereka menjelaskan iman Kristen secara rasional Alkitabiah. Hal ini dapat dilihat dari berjilid-jilid karya mereka yang masih tersimpan baik sampai hari ini. Selain itu, guru-guru palsu itu juga tak berkutik ketika bapak-bapak gereja tersebut menegaskan warisan iman-iman mereka dari para rasul sendiri. Santo Ireneus tahun 130-200 Masehi. Saya dapat mengingat semua peristiwa pada waktu itu, sehingga saya mampu menggambarkan tempat di mana Polikarpus duduk ketika mengajar. Bagaimana hubungannya dengan Rasul Yohanes dan murid-murid lain yang menyaksikan Kristus. Dan bagaimana ia mengingat perkataan mereka dan mendengar dari mereka tentang Kristus, yakni mukjizat dan ajaran-ajarannya. Sumber, Eusebius, Tarikh Al-Kanisa volume 20. Rasul Yohanes mengenal satu-satunya firman Allah, atau kalimatullah, Sang Anak Tunggal Bapa yang telah menjadi manusia untuk keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saya memiliki bukti dari ajaran Rasul Yohanes dan juga Matius bahwa Yesus Kristus itu satu. Sumber, Irenaeus, Agens Heresies 3 jilid 16 volume 2. Gereja, walaupun telah tersebar kemana-mana hingga ke ujung dunia, telah menerima dari para rasul serta murid-muridnya kepercayaan ini, yaitu percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi dan lautan serta segala yang ada di dalamnya, dan kepada satu Yesus Kristus, Anak Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita, dan kepada Roh Kudus, yang melalui para nabi telah menyatakan pekerjaan penyelamatan Allah bagi umat manusia, serta pada kedatangan, kelahiran dari seorang perawan, penderitaan, kebangkitan dari antara orang mati dan kenaikan secara badani dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terkasih, dan kedatangannya yang kedua kali dari surga dengan kemuliaan Sang Bapa, untuk memenuhi segala sesuatu dan untuk membangkitkan semua daging manusia supaya ia menghakimi semua orang dengan adil. Para guru-guru palsu tersebut boleh saja fasih mengutip teks-teks Alkitab dan menafsirkannya menurut selera mereka. Tetapi sevasi apapun mereka menyampaikan argumentasi mereka, tidak ada artinya di hadapan ajaran rasuli yang disampaikan tanpa putus melalui gerejanya. Ajaran rasuli tersebut kemudian ditegaskan melalui konsili-konsili ekumenis yang ada. Namun tidak seperti fitnah sebagian orang bahwa gereja memaksakan ajaran tersebut melalui kekuatan politik saat itu. Sebab ajaran tersebut dapat dilacak akarnya dari dokumen-dokumen perjanjian baru sendiri dan tulisan bapak-bapak rasuli di abad kedua dan ketiga sebelum konsili-konsili ekumenis diadakan. Melalui kredo-kredo yang dirumuskan dalam konsili-konsili itulah kita dapat membedakan antara ilalang dan gandum. Meskipun mengaku Kristen dan mengutip teks-teks kitab suci, tetapi menafsirkannya secara berbeda seperti misalnya Nutus yang mengajarkan ajaran patripasianisme, ataupun Arius yang mengajarkan bahwa ada waktu Sang Anak atau Kalimatullah pernah tidak ada, karena waktu lem yakun fihi, mereka jelaslah bukan Kristen yang sejati. Karena itu seperti yang dinyatakan oleh Baba Senouda III dalam bukunya, Konun Al-Iman. Konun Al-Iman huwa asas akidatina al-masihiyin wa tu'minu kulu al-kanais al-masihiyah fi al-alam ajma. Wa ala zina la yu'minuna bihi la yutabaruna masihiyin kasyuhud yahuwa wa as-sabtiyin. Artinya, pengakuan iman Nikea adalah asas kepercayaan orang Kristen. Seluruh gereja Kristen di muka bumi berpegang pada pengakuan tersebut. Mereka yang tidak percaya pada pengakuan iman tersebut tidak dapat disebut sebagai Kristen seperti misalnya Saksi Yehuwah dan Adventis. Bagaimana dengan kekristenan Anda? Masihkah setia dan berakar pada pengajaran yang sehat seperti yang dinyatakan dalam Kredo Nikea? Atau sudah menyimpang darinya?
Kendatipun Anda fasih mengutip teks-teks Alkitab, mengajarkan moralitas, tetapi menyimpang dari ajaran yang sehat tentang Kristus, maka jelas iman Anda bukan iman yang benar pada Kristus. Anda tidak dapat menjadi seorang Kristen yang hanya menekankan ortopraksi, tetapi mengabaikan ortodoksi. Sebaliknya juga hanya bicara ortodoksi, tetapi lalai mempraktikkannya dalam perilaku keseharian. Salam.